Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana internet dan infrastruktur teknologi informasi dalam membantu mengembangkan bisnis. Yang pertama itu internet. Internet itu dalam membantu mengembangkan bisnis, yaitu kita tentu sudah tahu menyadari bahwa internet ini telah menjadi suatu kebutuhan mutlak. Jika Anda menginginkan adanya perubahan dan dampak positif terhadap perkembangan bisnis, banyak hal yang Anda lakukan seperti kolaborasi, mendapatkan berbagai ilmu, informasi, berhubungan dengan tim maupun klien. Yang pertama itu ada efisiensi, waktu dan biaya. Tidak ada lagi time wasted yang biasa terjadi sebelum era internet. Misalkan dulu untuk mengirimkan sebuah file atau dokumen tentu akan melalui proses yang panjang karena harus dikirim melalui kurir atau pihak ketiga, dan semakin panjang proses, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Kini cukup melalui fitur email, dokumen dan file apapun dapat dikirim tanpa harus melalui proses yang panjang. Yang kedua adalah meningkatkan kedekatan dengan klien atau customer. Feedback dari klien, customer merupakan hal yang sangat penting dan membangun bagi kelangsungan bisnis Anda. Saat ini banyak fitur yang memungkinkan klien customer dapat berkomunikasi dengan tim Anda yang bertugas menerima kritik dan saran secara langsung bahkan hingga 24 jam. Yang ketiga adalah mengikuti tren globalisasi. Kita semua tahu mengerti bahasa dunia bahwa dunia digital merupakan pilihan utama bagi masyarakat modern untuk mendapatkan informasi, belanja, hiburan hingga kehidupan bersosial. Behavior inilah yang harus Anda manfaatkan untuk bisa mengenalkan usaha yang sedang digeluti. Bahkan Anda bisa memasarkan langsung pada target yang Anda tuju dari segi kriteria hingga behavior. Habis itu lalu meningkatkan kualitas kerja tim. Akses cepat tentu dapat dijadikan sarana untuk mempererat hubungan antar karyawan. Di saat hal tersebut susah dilakukan akibat kesibukan masing-masing, Anda bisa membuat grup obrolan di berbagai platform yang memungkinkan seluruh tim untuk menuangkan ide, berdiskusi atau saling menyemangati kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Dengan semakin kuatnya chemistry di antara rekan satu tim, tentu akan meningkatkan pula produktivitas kerja tim Anda. Lalu ada juga dampak konkret dari infrastruktur teknologi informasi terhadap bisnis. Yang pertama itu ada dampak pada biaya operasi. Dampak teknologi informasi dalam bisnis yang pertama dapat dirasakan yaitu dalam biaya operasi. Dalam hal ini, para pelaku bisnis dapat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk semakin menurunkan biaya usaha. Perangkat lunak perusahaan dasar memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalisasi fungsi back office seperti pencatatan, akuntansi, dan penggajian. Teknologi seluler memungkinkan kantor, pusat, dan perwakilan lapangan berinteraksi secara waktu nyata. Misalnya lapangan perwakilan dengan menggunakan aplikasi seluler Anda. Yang kedua adalah mengamankan informasi sensitif. Yang kedua, pemilik bisnis juga dapat menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang aman guna memelihara informasi bisnis atau informasi konsumen yang sensitif. Banyak jenis teknologi bisnis atau program perangkat lunak yang mudah digunakan untuk memungkinkan pemilik bisnis dengan latar belakang dalam teknologi informasi untuk memanfaatkan alat dan fitur mereka sebaik mungkin. Yang ketiga, peningkatan proses komunikasi. Bagaimana dampak teknologi informasi dalam bisnis saat ini? Yang ketiga,
Bisnis membantu bisnis kecil meningkatkan proses komunikasi mereka. Email, SMS, situs web, dan aplikasi kini bisa memfasilitasi peningkatan komunikasi dengan konsumen. Menggunakan beberapa jenis metode komunikasi teknologi informasi memungkinkan perusahaan memenuhi pasar ekonomi dengan pesan melalui teknologi, juga meningkatkan komunikasi antar kantor. Misalnya perangkat lunak, internet sosial, memberi karyawan portal terpusat untuk mengakses dan memperbarui dokumen dan kontrak internal serta menyampaikan data yang relevan ke departemen lain secara instan. Metode ini juga membantu perusahaan menjangkau konsumen melalui perangkat seluler di format waktu nyata. Yang keempat, peningkatan produktivitas karyawan. Pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas karyawan mereka melalui penggunaan teknologi. Program komputer dan perangkat lunak biasanya juga memungkinkan karyawan untuk memproses lebih banyak informasi secara lebih cepat dan akurat daripada metode manual. Bahkan, teknologi bisnis mendasar dapat berdampak besar pada kinerja karyawan, misalnya dengan menempatkan informasi penilaian kinerja karyawan dalam kerangka online. Dalam kerangka online, para manajer dapat dengan mudah membuat tujuan terukur bagi karyawan mereka untuk mencapai dan mempertahankan tujuan perusahaan. Pemilik bisnis juga dapat memilih untuk memperluas operasi menggunakan teknologi daripada karyawan jika teknologi akan memberikan hasil produksi yang lebih baik. Yang kelima adalah perluas basis pelanggan. Kelima dapat dirasakan yaitu dengan basis pelanggan. Teknologi memungkinkan usaha menjangkau pasar ekonomi baru daripada hanya menjual barang atau jasa konsumen di pasar lokal. Para pengusaha juga dapat menjangkau pasar regional, nasional, dan internasional. Situs web retail adalah cara paling umum bagi pengusaha untuk menjual produk di beberapa pasar ekonomi yang berbeda. Situs web mewakili opsi berbiaya rendah yang dapat diakses konsumen 24/7 saat perlu membeli barang jasa. Usaha kecil juga dapat menggunakan iklan internet untuk menjangkau pasar dan pelanggan baru melalui spanduk atau iklan web yang ditempatkan dengan pertimbangan khusus. Yang keenam adalah kolaborasi dan outsourcing. Teknologi informasi dalam bisnis memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan kolaborasi serta outsourcing fungsi bisnis satu ke bisnis lainnya di lingkungan bisnis tertentu. Outsourcing dapat membantu perusahaan menurunkan biaya dan fokus untuk menyelesaikan fungsi bisnis yang mereka lakukan dengan baik. Pemilik usaha kecil dapat mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing beberapa operasi jika mereka tidak memiliki fasilitas yang tepat atau tenaga kerja yang tersedia. Teknologi outsourcing juga memungkinkan bisnis untuk melakukan outsourcing fungsi ke area yang paling murah, termasuk negara asing. Nomor 7 yaitu pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah dan hemat waktu. Pada sistem pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah, teknologi telah memungkinkan pemilik bisnis akan tetapi berada di puncak pekerjaan mereka dengan melacak waktu dan kemajuan. Dengan alat manajemen proyek berbasis web, Anda dapat berkolaborasi secara efisien dengan tim Anda dan berbagai akses dan pada dokumen. Jika Anda kebetulan berada di bisnis renovasi atau perbaikan atau konstruksi atau bidang terkait, menampilkan gambar sebelum dan sesudah, menawarkan bukti yang meyakinkan tentang nilai yang dapat ditambahkan oleh layanan atau produk Anda. Efek menyampaikan manfaat sebenarnya dari produk atau layanan Anda pasti akan mengubah proses bisnis Anda menjadi pembeli. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.